Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian alasan kita, kenapa kita harus tetap mendukung Anies Baswedan. Terbayangkah sama kawan-kawan kalau seandainya Prabowo berhalangan tetap? Siapa yang menggantikannya? Jelas wapres kita ini Bapak Gibran yang terhormat. Dan saya rasa ya, yang menonton ini tidak senang Gibran menjadi wapres. Kalau Prabowo jadi presiden mungkin kita senang. Atau wapresnya Gibran mungkin oke-oke saja dari kita sebagai pendukung Anies Baswedan. Tapi kalau Gibran sempat menjadi presiden menggantikan Prabowo, wallahu alam bin sawab, negara ini bisa kacau. Nah, kalau terjadi kekacauan, kita ingin yang jadi presidennya siapa? Tentu saja Anies Baswedan. Kenapa harus Anies Baswedan? Karena cara berpikirnya lurus. Cara berpikirnya memang pro kepada rakyat. Cara berpikirnya itu memang sesuai dengan logika akal sehat. Di mana di sini dia menegakkan hukum setegak-tegaknya, itu yang dikatakannya. Sudah dibuktikannya pada waktu di Kampung Akuarium, diusir penduduk oleh Ahok, kemudian tapi dikembalikan oleh Anies Baswedan waktu dia menjadi gubernur, diberikan lagi Kampung Akuarium itu kepada penduduk yang diusir oleh Ahok. Kemudian ada yang mereklamasi pantai dengan membuat nelayan-nelayan tidak bisa melaut lagi, kurang tangkapannya, membuat nelayan melarat. Anies stop reklamasi pantai walaupun berhadapan dengan orang paling kaya di Indonesia yang mengatur katanya pemerintahan kita ini. Dan berikut ini akan saya bagikan kepada kawan-kawan. Rupanya masalah Gibran jelas sudah dikatakan Anies Baswedan, sudah diingatkan oleh Anies Baswedan pada waktu debat Capres. Tapi yang luar biasanya, masalah ijazah ini sudah diingatkan juga oleh Anies Baswedan pada waktu awal pidato debat Capresnya kemarin. Dan jangan kawan-kawan bergidik mendengarnya. Saya setelah melihat videonya agak meremang bulu roma saya dibuatnya. Ini terjadi sekarang ini. Terjadi pada waktu pengungkapan kasus ijazah palsunya Jokowi. Kalau kawan-kawan yang sedikit paham, sebenarnya masalah ijazah palsu Jokowi yang di Baris Krim, yang sekarang digelar perkara ulang itu, perkara khusus namanya itu dikadukan oleh TPUA melanggar pasal 263. Yaitu TPUA mengadukan Jokowi telah memakai ijazahnya untuk menjadi presiden, untuk menjadi wali kota, untuk menjadi gubernur, memalsukan surat-surat identitas, dikenakan pasal 263. Tapi pengaduan itu kan mandek. Setelah Jokowi melapor di Polda Metro Jaya karena namanya dicemarkan, baru kasus itu diolah, kan begitu. Tapi tahu nggak kawan-kawan? Dahlan Iskan juga terkena pasal itu sekarang. Dikadukan oleh orang lain sama dengan TPUA mengadukan Jokowi, namun anehnya Dahlan Iskan sudah menjadi tersangka. Nah, pertanyaan kita, jangankan jadi tersangka, dipanggil pun tidak oleh Baris Krim Jokowi ini. Padahal Jokowi katanya sudah menjadi rakyat biasa. Itu artinya apa? Hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Selevel Dahlan Iskan aja hancur dibuatnya. Padahal Jokowi ini seharusnya dipanggil dan dijadikan tersangka karena sudah memakai ijazah palsunya. Bisa-bisa berlapis, bisa juga dia yang menyuruh membuatnya. Ini akan ditunjukkan di pengadilan. Ini siapa yang tersangkanya? Kalau mengacu ke pernyataan Bang Petrus tadi. Ya, kan pasalnya 263, 264, 266. Ya. Maka dalam hal ini adalah ada yang membuat, ada yang memalsu, ada yang menggunakan, terus ada yang menyuruh, ya gitu. Jadi nanti dilihat siapa yang membuat ini, potensi dari tersangka, siapa yang kemudian memalsukan, kemudian siapa yang menggunakan, terus kemudian siapa yang menyuruh. Jadi kalau dalam hal ini seandainya misalnya, maka kemudian yang menggunakan bisa kena, kemudian yang membuat sendiri misalnya lembaga membuat kena. Berarti Pak Jokowi. Ya, konteksnya kan yang menggunakan seandainya terbukti. Yang membuat siapa? Yang membuat misalnya UGM kan gitu pada waktu itu. Terus yang menyuruh siapa kan gitu. Itu salah satu contoh yang update sekarang ini. Namun sebelumnya kalau kita lihat, Sri Mulyani membebaskan pajak untuk nikel. Pajak nikel itu diberikan tax holiday katanya bagi para penggebuk, perampok sumber daya alam di Indonesia ini kan banyak penambang dari Cina itu, perusahaan Cina itu diberikan tax amnesty. Sementara pajak kepada rakyat kecil ini tetap dinaikkan. Kan kemarin ada PPN segala macamnya, tetap tak pernah ada cutinya pajak itu. Asal mendapat pendapatan, rakyat ini dipajaki terus. Itu yang kecil-kecil. Makanya, dan kalau kawan-kawan perhatikan berita masalah keuangan, ada tax amnesty katanya kan. Tax amnesty itu apa? Jadi pengampunan pajak. Udahlah orang itu tidak membayar pajak, diberi pengampunan. Kan lucu. Coba kawan-kawan di pajak penghasilan kalau yang karyawan ini tetap dipajak itu. Tidak ada tax amnesty, tidak ada pengampunan pajak, tetap dihantam terus. Artinya apa lagi? Tajam ke bawah, tumpul ke atas. Dan ini yang membuat kita bergidik. Kalau sempat Gibran menggantikan Prabowo, harus ada orang yang kita dukung, yang telah membuktikan kata-katanya. Kalau sempat dia menjadi presiden, pidato ini akan dibuktikannya. Selamat menonton. Terima kasih. Negara hukum menempatkan hukum sebagai rujukan utama untuk memastikan hadir rasa keadilan, memberikan kebermanfaatan, dan memberikan kepastian kepada semua. Ini harus dipegang teguh oleh pemegang kekuasaan, baik yang di puncak dan seluruh jajaran. Tapi apa yang terjadi? Banyak aturan ditekuk sesuai dengan kepentingan yang sedang memegang kekuasaan. Apakah ini akan diteruskan?
Tidak, ini harus diubah, ini harus dikembalikan. Kemudian kita menyaksikan betapa pada hari-hari ini tatanan ketika kita menyelenggarakan pemerintahan sering tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang kita pegang. Karena itulah kami melihat perubahan ini harus kita kembalikan. Negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Dalam negara hukum, kekuasaan diatur oleh hukum. Dalam negara kekuasaan, hukum diatur oleh penguasa. Dan kita tidak menginginkan itu terjadi. Pada saat ini, kalau kita lihat hukum itu harusnya tegak begini. Inilah hukum. Dalam kenyataannya, dia bengkok. Dia tajam ke bawah, dia tumpul ke atas. Dan kondisi ini tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, dan harus berubah. Karena itu kita mendorong perubahan. Mengembalikan hukum menjadi tegak kepada semuanya. Dan bila kita saksikan hari ini, ada satu orang milenial bisa menjadi calon wakil presiden. Tetapi ada ribuan milenial, generasi Z, yang peduli pada anak-anak bangsa, yang peduli pada mereka yang termarginalkan. Ketika mereka mengungkapkan pendapat, ketika mereka mengkritik pemerintah, justru mereka sering dihadapi dengan kekerasan, dihadapi dengan benturan, dan bahkan gas air mata. Apakah kondisi ini akan dibiarkan? Tidak, kita harus lakukan perubahan.